Jadi Indonesia itu memang agak unik. Jadi masa-masa fasik itu kesolehan ya untuk jalan dulu ke semua. Jadi sebetulnya tolak itu jelas pakai sighot. Ya saya ulang lagi, tolak itu pakai, karena nikah itu pakai sighot, harusnya tolak itu pakai sighot. Normalnya rujuk juga pakai. Tapi jika idahnya belum selesai kok suaminya lali wis bar megat isuke bengi kelon meneh jima, itu coro i'anah lil khilafis syahir fi khusuli raj'ah bil jima. Karena trennya orang Islam kan takut zina, sampai dia jima berarti niat apa? Rujuk. Ya walaupun aku lali ya penting, itu lali itu penting. Ya. Bon, monggo saya beri kesempatan untuk bertanya. Satu. Ya Bon, berdiri langsung. Tingkat padat yang jelas. Berdiri, berdiri. Masa wong lanang kon nidah barang ini. Tapi asobae lanang malah untuk akeh gitu. Gak jelas tapi untuk akeh. Oke. Berikutnya lagi wis. Ayo penanya. Kamu cekap. Oke. Ayo cepat. Terakhir, Dang. Ngadeg. Durung takok wis grogi iki ya apa? Namanya siapa namanya? Dari Pemalang. Pun paham, Gus Bak sudah paham pertanyaan ini bahwa tolak di Indonesia baru dilegalkan kalau sudah ditetapkan oleh KUA. Pengadilan. Yang pertama tadi namanya siapa? Oh, Nafis. Jadi begini Nafis ya. Tadi yang pertama tentang iddah ya. Kamu ngaji fikihnya sudah ngaji apa saja? Wah, bu error gitu. Sudah kadang tasawuf gitu. Jadi gini loh, iddah itu kan takut ikhtilatul. Jadi filosofi iddah pertama, dengerin ya, takut ikhtilatul apa? Ansab. Misalnya kita beri contoh ya, misalnya di Indonesia ada orang namanya Sri atau Dwi, malamnya dijimak suaminya, kan diantara syarat kebaikan tolak itu tidak boleh fituhurin jama'ah fihi. Dengerin ya, tidak boleh di masa suci yang malamnya masih dijimak. Memang kamu harus ngerti fikih betul, makanya ini tasawufnya itu sambil lewat saja, harus fikihnya terus minimal kayak saya lah ahli fikihnya, tangi turu tak fikih iso saking ngelotok ya. Ini bukan sombong supaya yang hasud semangat, supaya tadi la hasada illa fisnaten tadi itu. Jadi tolak bid'ah kalau ditakrib kan ada tolak sunni, ada tolak apa? Bid'i. Yang bid'i itu kan diantaranya tolak fi khaidin karena memperpanjang iddah sama fi tuhurin jama'ah fihi. Umumnya orang cerai itu mangkel gak? Nggak, jawab saja biar mangkel gak? Umumnya orang cerai itu konflik gak? Konflik. Bojomu iku bengi mbok jima.
Esuk mbok pegat, mergo tukaran perkara pecel mbok apa esuk mbok pegat. Kayak apa? Mangkelnya itu. Dia harus terceraikan oleh kamu, iddahnya harus 9 bulan. Jadi wis pegatan harus ngandung orang yang dibenci, keriting iki misalnya. Keriting ngendek kere pesek. Lu bayangkan kalau kamu seorang perempuan wis dipegat harus nanggung weteng hamil orang yang digedingi. Tiap dalu ndonga muga ora kok bapake, muga ora kok. Artinya kalau apa nyerai itu harus ada jaminan barokatur rahmi supaya itu enak lah. Cerai terus istri tadi tidak terkait sama suaminya karena enggak ngan. Artinya, nah, kedua ngel-ngel orang banyak. Ngel-ngel itu begini. Malam dijima. Ya, misalnya sing lanang jenenge Zaid, sing istri jenenge Sri. Malam dijima terus Sri ini bisa bohong. Karena mangkel sama makhluk jenenge Zaid. Terus dia pura-pura ada hamil. Jika kalau dia pura-pura ada hamil, iddahnya kan itu partai dzatil akro. Berarti 3 kali masa nopo suci. Padahal hakikatnya terus dirabi Amr misal. Lah dadi Abi Amr ku anake iku luwih mirip Zaid, pancen produke Zaid. Itu kan ribet. Makanya harus ada iddah untuk memastikan barokatur rahmi. Makanya disebut Allah paling duka sampai ngendikan wala yakhilul lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, itu taruhannya in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Nak pancen kowe wong wedok sing duwe iman, aja geman menyembunyikan yang di kandungan kamu. Meskipun itu dari suami yang kamu karena akibatnya fatal, bisa diisnadkan ke suami kedua. Nah artinya karena iddah itu terkait barokatur rahmi, pasti ya hanya perempuan, bukan masalah adil dan adil, memang ya kaitannya sama perempuan. Sing hamil perempuan. Nah ini kalau isnadun nasab, ini kan terkait tadi, ya kan? Kalau sudah dijima kan, terus nanti andekan tidak ada iddah, ini bayangkan kan, iddah kenapa wajib? Andekan tidak ada iddah kan berarti apa? Malam Senin dijima Zaid, setelah pagi cerai, misalnya nggak ada iddah, Selasa dinikahi Amr, cerai lagi, gang 3 hari dinikahi siapa gitu, terus nanti jadi anak, ini anaknya siapa itu? Ya anak ramban itu. Jadi makanya iddah itu awal disyariatkannya itu untuk memastikan barokatur rahmi. Awal disyariatkan ya. Meskipun setelah itu ada ta'abud. Ta'abudi itu artinya meskipun terbukti suaminya di Malaysia nggak pernah pulang, nggak pernah kumpul, ya tetap diiddahkan karena ada unsur apa? Ta'abud. Tapi tetap awal-awalnya itu ada filosofi barokatur rahmi. Makanya ada ayat wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin tadunaha, karena di situ nggak perlu ada barokatur. Ya jadi makanya ini lagi-lagi jurusannya fikih ya Gus. Supaya nah ya makanya ilmu modern kan bisa bohong. Yang jamin kalau tesnya itu, taruh saja misalnya perempuannya tadi kaya, Pak dokter ngomong nak aku wis barokatur rahmi. Jadi kalau teknologi itu canggih, tetap aja manusia itu bisa memainkan teknologi. Ya kan bisa kan? Atau karena yang dipegat tuh cantik, terus wong lanang sing pecundang-pecundang, tak bayari dokter ya, tak akan ngomong barokatur rahmi. Kamu jangan terjebak gitu-gitu. Pokoknya hukumnya Allah Ta'ala itu satu, ada illatul hukmi yaitu barokatur rahmi, dua ta'abud atau dibalik lah, ta'abud dulu, dan ada hikmahnya yaitu barokatur rahmi. Tapi yang jelas itu memang tadi takut ikhtilatil ansab. Makanya kalau sampai ngaji fikih itu kan tidak boleh menceraikan fi khaidin karena memperpanjang apa? Ya, atau fi tuhurin jama'aha fihi. Itu malah lebih panjang lagi kan? Saman bayangkan kalau jadi perempuan, saman cuantik jadi perempuan dibucu welek mangkelno kere. Ape megat jimak sik. Wis mangkel jebule ngandung cah elek iki. Wah. Kayak apa tersiksanya itu? Wis ngono bayine bandel, Gus. 9 wulan gak lahir-lahir. Wis ngono bareng lahir persis bapake. Waduh. Kayak apa itu mangkelnya?
Nah, kalau pertanyaannya tadi yang siapa tadi namanya? Lutfi itu begini. Makanya butuh kultur santri kayak di Rembang, di Jombang, di semuanya lah. Kalau saya boleh bangga ya terutama di Rembang kalau saya boleh bangga. Kalau Gus Robi ya terutama di Jombang terserah. Orang harus bangga dengan daerah masing-masing. Saya itu merasakan pernah hidup lama di Jogja, di Jakarta, pernah saya kerja di Jogja, di Jakarta. Memang kita harus syukur punya daerah kayak Jombang, kayak Rembang, atau Jakarta, Jogja yang daerahnya orang alim. Itu begini, kalau di kampung-kampung Gus ya, ada orang diceraikan suaminya karena sudah sohat tolak, ya tidak satu rumah. Ya normalnya sudah tolak. Dia ngurus di pengadilan hanya administrasi. Tapi hukum-hukum dia tidak jima lagi, tidak serumah lagi itu sudah jalan. Tapi kalau di kota, sebagian yang enggak daerah Islami memang ngeri. Jadi saya pernah mengalami satu pertanyaan begini, agak ekstrim. Ada istrinya PNS Gus Muid. Karena dia tercatat sebagai istrinya, kalau suaminya meninggal kan tetap dapat pensiun, santunan dapat pensiun. Singkat cerita itu karena tolaknya itu belum resmi Gus, dia tetap dapat santunan atau pensiunan tadi. Padahal hakikatnya sudah mutolakoh, tapi kalau dia lapor, hilangkan kan dari daftar pensiunan. Ketika tak tanya, lah kamu kok mentolo, corong Jawa, cek mentolo nih mangan uang gitu, kok tega makan uang itu? Kan saya belum dicerai. Jadi memang belum, kalau benar-benar belum dari pengadilan itu memang, ya merasa belum dicerai. Padahal sudah ditalak. Nah, jadi memang di balik hukum negara itu harus ada kultur supaya hukum negara hanya untuk apa? Jadi kalau di kampung-kampung kan kayak di daerah Jombang, daerah-daerah yang ditunggoni kiai, kalau sudah dicerai meskipun pengadilan belum apa, wis gak gonjekan, wis gak saoma, wis. Udah golek ancang-ancang, sing lanang golek ancang-ancang sing beda ya. Makanya pentingnya kultur di situ. Ya kayak di daerah, ya tadi saya contohkan, saya tuh heran sama Wali Songo, kagum di situ. Wong fasik wae kepengin nikahi anak Isa. Saya tuh sering nikahkan anaknya orang yang nggak sholat, nggak puasa. Tanya, lah kenapa kamu masih suka kiai? Ojo lho Gus nak nikah kudu sah, lha ben sampeyan anak putuku dadi wong saleh. Sing fasik aku tok wae. Semuanya ingin mengakhiri kefasikannya, barokahnya Wali Songo itu telaten. Jarang loh orang fasik tulan di Indonesia itu jarang. Ora salat ketemu kiai cium tangan. Kenapa cium tangan? Bentuk barokah. Sehingga barokahnya itu semua, rata-rata tua itu tobat karena ada sisa-sisa hukum yang terus dijalankan. Kayak mahabbatus sholihin, mahabbatul habaib, ya setiap saat bisa aja dikasih hidayat sama Allah karena amalnya tetap jalan. Wong ra salat nyumbang masjid atau kowe napa ora tau salat? Ramiku wis digo salat terus Gus. Pertama aku mangkel, sesuai gang rong tahun ya tobat ya salat. Mosok Gus sing salat ramiku tok baduk ora tau salat. Jadi Indonesia itu memang agak unik. Jadi masa-masa fasik itu kesolehan ya rodok jalan dulu Gus. Jadi hingga haram-haram di Indonesia itu terkenal Gus. Misalnya orang fasik, ya orang arah aneh-aneh terus keluarganya diadep nongetan, ya ndak. Terus didusi ambek arak, ya ndak. Amati tuh golek kiai, nikah ya golek ya. Nah ini harus kita pertahankan. Jadi ada sistem sosial yang harus kita pertahankan. Ya soal dia ada sholat ya salah dalam hal nggak sholat, tapi dalam hal nikahkan anaknya ngundang kiai harus kita dukung. Makanya daerah-daerah yang ada kiai tadi Gus, kalau sudah ada cerai ya cerai aja, secara perilaku cerai meskipun administrasinya nunggu apa. Dan saya punya beberapa santri yang jadi hakim agama. Nasihat saya mesti gini Gus, meskipun Anda jadi mediator di pengadilan, tapi tanya dulu iqa'ut tolak tanggal berapa, sehingga jangan ada mediasi setelah idahnya selesai. Kadang kan berlarut-larut mediasi dan hasilnya mediasi malah idahnya sudah selesai dan ngiranya itu kayak belum tolak gitu guys. Makanya saya sering nasihat, pernah ada komunitas hakim agama rombongan mungkin hampir seluruh Indonesia lah soal saya minta nasihatku, saya ini hakim agama nasihatnya gimana. Saya bilang jika Anda mediasi orang cerai, tanya dulu iqa'ut tolaknya tanggal berapa, jangan sampai mediasinya itu ngelangkahi masa idah selesai, karena kalau idah selesai itu total jadi ajna. Iya, jadi tidak ada wabu'ulatuhunna ahaqu birodihinna, tidak ada tolak rut'ah lagi, sudah selesai.
Jadi orang alim itu harus ngalahi. Ya minimal soleh lah, kayak aku lah minimal. Jadi orang alim itu ngalahi. Minimal ya saya bilang. Kalau sampai mau ngelangkai makom saya, ya monggo itu sudah minimal. Saya itu bisa gini tuh barokahnya Mbah Mun. Mbah Mun itu belum pernah nggak akrab sama ketua KUA setempat. Saya itu mesti akrab, Gus, niru Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau sama KUA setempat itu akrab. Karena itu yang menjaga nikah, kata Mbah Mun. Sekarang saya niru, setelah akrab ya memang betul. Problemnya orang nikah banyak, ada janda cantik. Kaji-kaji rodok kacau aslinya. Neng bab ini loh. Dia dinikahi kaji-kaji. On megat ragelem, tapi ya dimbarno. Suatu saat janda itu lapor ke naib. Alah Pak, aku nikah nombek yang lain. Nah, tapi kamu kan punya suami. Alah Pak, bujur resmi wae anggapnya ra ono. Yes. Nah ini cerita betul. Ini yang cerita naibnya. Ya gara-gara cantik terus gampang payu rabi gitu. Lah sing kajimu tak telepon, kowe ojo fasik nemen-nemen to. Nara cocok ya dipegat, ojo fatadzaruha kal malak. Jawab, "Eman iku." Waduh, repot. Artinya ternyata Gus, si naib tadi meskipun atas nama hukum negara gak tercatat, tapi gak berani nikahkan karena dia tetap dianggap imro'atun tahta zauj. Dan nyon saya dia cerita, aku Gus nak nuruti dunia sering Gus dimingi-mingi mau disuap apa, tapi saya aku tetap wedi Gus mbun rokok ora enak jare. Nah, itu barokahnya tadi ada hukum negara, tapi bersamaan dengan itu ada fikih Gus. Kalau dia mau nakalan kan nikahkan saja untuk duit. Karena dimingi-mingi, enggak tercatat. Ini nyatanya naik juga mau. Jadi saya mohon kiai-kiai itu juga harus mau dekat naik. Jika kalau ada problem-problem gitu masih dipandu apa? Itu banyak di Indonesia. Sampai saking seringnya lapor kula sama, sing tok gajiku wis sing kangelan aku. Ya kadang-kadang metu ra ikhlas gitu. Tapi wong wis bakat wali ya mesti tok ora ikhlas itu mesti. Faltah lah, faltah. Tapi saya syukur. Jadi itu Mbah Mun itu mesti dekat sekali. Mbah Mun itu mesti dekat polisi. Kalau dekat polisi alasan pesan beliau narkoba ning ndi ku sing iso nangani polisi. Ya yo ora iso. Narkoba bandar narkoba ning perbatasan ini yang bisa nangani itu ya BNN. Ya, beliau akrab polisi. Dan nangani kejahatan. Ya maksudnya beliau kan suka lihat sesuatu dari sisi positifnya lah. Naib juga gitu. Kalau enggak akrab nanti kalau ada muskilah fikih, ada muskilah itu kita nggak bisa mandu. Tapi kalau akrab kan kita ditanya, kemudian kita mandu. Ajine mau tenan Gus. Oh, aja lek Gus aja kon megat wong ayu Gus. Tapi ora tau mbok menapa kok ingin. Gus tak Gus aja melok-melok iku. Ya akhirnya solusinya lucu kan. Si perempuan tadi tak provokasi, ya nek ono rafak wae. Ya ora iso lek Gus enggak resmi. Waduh, sakake kan. Tapi barokahnya itu orang-orang yang ada anak ayu itu terus rodok wedi Gus nak disiri kaji-kaji sing rodok ngono-ngono iki. Kok nak disiri kiai ra roh, yo mau cerita kaji-kaji ra roh. Ya saja saya mohon aja fikih itu harus andhuri qalbin. Sampeyan fikih itu andhuri qalbin. Di ngelotok lah. Terus yang terakhir menyangkut jima firrojiyah. Sampeyan pakai i'ana saja. Sebetulnya tolak itu jelas pakai sighot. Ya saya ulang lagi, tolak itu pakai karena nikah itu pakai sighot, harusnya tolak itu pakai sighot. Normalnya rujuk juga pakai. Tapi jika idahnya belum selesai kok suaminya lali wis bar megat isuke bengi kelon meneh jima itu cara i'anah lil khilafis syahir fi khusuli raj'ah bil jima. Karena trennya orang Islam kan takut zina sampai dia jima berarti niat apa rujuk. Ya walaupun itu lali ya. Penting itu lali itu penting. Ya karena mau tidak mau karena memang ar-raj'iyah fi hukmi zaujiyah. Karena orang posisi tolak roj itu fi hukmis zaujiyah dan banyak ulama yang mengatakan ketika suaminya jima dianggap apa? Rujuk. Asal tadi ya fil iddah dan bentuk tolaknya rojiyah. Karena hukum dasarnya kan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu Islam. Ya kamu fikih itu harus ngelotok. Minimal kayak saya. Minimal itu sudah. Ndonga tengah bengi kepen nyanyi Gus Pak. Ndonga nganti nangis. Wis diguyu malaikat lah wis pokoke ndonga. Ya mestine diguyu tapi gak apa-apa lah. Pokoke dalile la hasada illa fisnaten. Rajulun ono sing maca rajulun, tapi di tek-tek hadis rata-rata bacanya rajulun, berarti jadi khobar dari mubtada mahdhuf. Normalnya rajulun karena la hasada illa fisnaten.
rajulun atahu wa humalan fasallatahu ala halkatihi fi sabilillah wa rajulun atahu wa Qur'an fa wa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuh kalau enggak hasud tuh enggak semangat. Tapi tadi loh hasud yang gimana ghabtah, bukan hasud drengki terus nyantet atau apa itu. Iya, hasud syar'i, jadi cara Gus Sofi hasud syar'i. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.